Nah, selanjutnya dari Marcel Bali. Boleh nggak cemburu atau marah kalau calon gebetanku pakai foto profil sama cowok lain? Kalau masih gebetan, susah kamu punya hak untuk marah, Marcel. Kalau masih gebetan kan berarti belum pacaran, belum ada ikatan atau komitmen untuk kalian menjalani hubungan kan. Tapi ketika kamu tahu dia masang profil cowok lain, ada satu hal yang bisa kamu pastikan. Berarti cowok yang diutamakan bukan kamu saja, ada cowok lain juga. Bahkan kalau dia sudah masang foto profil cowok lain, artinya lebih tertarik dengan cowok tersebut. Iya kan? Asalkan cowoknya itu juga gebetan dia ya. Kalau dia saudaranya seperti kakaknya, ayahnya apalagi. Ya wajar-wajar aja, nggak usah cemburu kamu. Apalagi adeknya, ya bedek kandungnya ya nggak usah cemburu. Apalagi kakaknya. Asal jangan kakak ketemu gede, bahaya. Jadi menurut saya Marcel kalau marah sih nggak punya hak sepenuhnya kamu marah karena dia masih gebetanmu. Tapi kalau pendapat saya kalau kamu udah tahu dia pasang Tapi pendapat saya kalau misalnya dia, cewek kamu atau gebetanmu sudah pasang foto cowok lain di profilnya dia, berarti kemungkinan dia lebih tertarik dengan cowok tersebut. Jadi kalau saya sendiri pendapatnya ya lebih baik mundur atau cari yang lain. Ya kalau masih mau usaha ada kemungkinan ya monggo silakan. Kan saya nggak tahu kondisi dalam pendekatanmu dengan gebetanmu. Berjuang, kan bate, pejuang cinta yang menyakitkan. Nah, berikutnya dari Cecilia Santica Asis. Yang kemarinnya nama Cecilia Santica, yang cantik dan imut sekali. Oke, Andreas, gimana pendapat Keke tentang laki-laki yang merasa harus selalu dominan dalam suatu hubungan budaya patriarki? Ungkapan cewek selalu benar itu cuma omong kosong, yang ada cowok selalu benar. Pokoknya cewek harus selalu nurut dah. Padahal mas setiap orang bisa benar bisa salah, nggak peduli cewek atau cowok. Makasih sebelumnya, semoga dibahas. Nah, kalau pendapat saya tentang laki-laki yang harus dominan selalu benar dalam sebuah hubungan adalah gini ya, cowok itu kan biasanya adalah pemimpin dalam keluarga ya, dalam rumah tangga. Jadi sudah sewajarnya kita cewek juga kadang harus mendengarkan amanah yang dia berikan atau nasihat ataupun keputusan dalam keluarga. Walaupun sebenarnya kita cewek berhak untuk menimbang dan mengkaji keputusan-keputusan dari cowok yang dibuat. Begitu. Ibaratnya presiden ketika membuat kebijakan ataupun sebuah hal baru itu kan pasti diskusi dulu dengan menteri-menterinya, cocok nggak, sesuai nggak, gimana dayanya, cukup nggak, tenaganya cukup nggak, seperti itu kan. Nah, dalam artian seperti itu maksud saya adalah memang dalam membimbing kalian itu adalah si cowok seperti itu ya. Walaupun kadang ini ya dalam bimbingannya memang ada yang terlalu dominan alias egois banget, ada yang harus pakai dengan kekerasan juga ada, dengan sangat keras gitu ya juga ada. Kekerasan dengan sangat keras apa sih? Ya maksud saya ada juga yang cowok yang dikit-dikit main kekerasan, ada juga yang dengan kasar seperti itu ya. Tapi saya harap sih teman-teman nggak bertemu yang seperti itu ya. Kalau misalnya dengan dominan yang cowok selalu benar, itu kemungkinan menurut saya bisa ada dua. Yang ceweknya juga memang keras kepala juga, susah diatur, atau cowoknya yang memang keras, yang dikit-dikit harus dituruti. Jadi yang mana dulu nih? Kan saya nggak bisa melihatnya dari satu sisi. Iya kan? Jadi pendapat saya dalam suatu hubungan bukan cowok selalu benar ya. Cowok itu memang harus selalu didengar, tetapi juga harus dikaji cocok apa enggak sama kalian gitu loh. Kalau memang apa yang dia katakan ada benarnya dan masuk akal, ya pantas kalian dengarkan. Tapi kalau memang enggak masuk akal, ya udah berarti ya kalian pikir-pikir lagi cocok apa enggak. Nah, semisalnya contohnya seperti ini. Semisalnya cewek ini suka nongkrong sampai malam hingga melewati jam batas malam untuk ukuran cewek ya. Misalnya di atas jam berapa itu? 10, jam 11, ataupun yang lebih malam lagi gitu ya. Cowok memperingati jangan pulang malam-malam seperti itu, tapi cewek ini misalnya marah, nah ngapain ngatur-ngatur hidup saya ataupun ngatur-ngatur hidupku? Terserah aku, kan aku bisa jaga diri, udah gede ya. Itu menurut saya ceweknya yang agak susah diatur ya, dan masih egonya yang main karena kurang mendengarkan apa yang dinasihati oleh si cowok. Karena mungkin si cowok juga khawatir kan nggak bisa menjaga dia di luar atau bagaimanapun. Itu salah satu contohnya sih. Ataupun misalnya nih cowoknya yang terlalu dikit-dikit harus diikutin. Misalnya si cewek harus punya waktu dengan teman-temannya kumpul, tapi cowok ini egois, nggak bisa, kamu harus sama aku gitu. Nah
ya itu menurut saya cowoknya egois dan harus selalu diikutin ya, karena terlalu mengekang waktu yang dimiliki oleh si cewek. Nah seperti itu, jadi kembali ke tergantung gimana kondisinya. Seperti yang saya bilang di awalnya itu ya, tergantung lagi ini yang mana dulu nih, entah ceweknya yang susah diatur atau memang keras kepala, atau cowoknya yang memang harus memeng komeng ya, cowoknya yang harus memang selalu didengarkan, harus selalu benar dan terlalu egois dan keras seperti itu ya. Tapi kalau misalnya masih masuk akal ya, saya rasa sih cowok itu patut didengar ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, karena dia adalah calon pemimpin rumah tangga ya. Kalau jadi nikah, kalau nggak jadi ya ya makanya masa pacaran ya kalian temukanlah cocok apa enggak gitu loh, gitu. Nah kalau untuk ungkapan cewek itu selalu benar, saya sendiri sebagai cowok kadang merasa iya juga sih ya. Mungkin karena cewek juga kadang dalam menjawab itu memakai perasaannya aja ya, memakai perasaan, sedangkan cewek memakai logikanya, kan begitu ya memang. Tetapi ya nggak semuanya begitu sih, tapi ini nggak cocok kita perdebatkan, karena memang kadang nggak selalu cewek itu benar ataupun salah, ataupun cowok itu selalu benar ataupun salah. Cuma karena kadang beberapa momen yang nggak penting itu ya cowok itu kayak selalu salah ya. Ngomong apa aja salah ya, kalian para cowok pasti pernah merasakannya, dan cewek juga pasti pernah merasakan kok aku dibilang selalu benar aja sih gitu ya. Ya karena kadang ya prinsip cewek dan cowok itu dalam menjawab sesuatu tuh ya itu, kadang cowok pakai logikanya, cewek pakai perasaannya gitu. Tapi ya menurut saya ini nggak sepenuhnya cewek selalu benar ataupun cowok selalu benar. Jadi jangan memperdebatkan permasalahan ini, oke? Dari Margi Hikmah, halo Margi. Pendapat beli keke, bedanya cinta sama suka sama seseorang itu gimana? Jadi pendapat saya antara cinta dan suka simpelnya begini. Suka itu cuma sekedar suka. Kalau lihat, wah aku suka, lihat ya udah suka aja. Belum tentu cinta, ya kan? Tapi kalau udah cinta, aku cinta sama dia, ya udah berarti hati kita udah milik dia. Artinya ya dia cuma ada di hati. Widih, melo banget ya. Simpelnya cinta adalah tingkatan ketulusan seseorang untuk sayang dengan pasangannya gitulah ya. Jadi bedakan. Kalau ngefans itu juga kayak suka itu kayak barat iyo ngefans aja atau suka aja. Tapi kalau cinta ya seperti hati ini milik dia. Ini gitu ya, gitu pokoknya. Lanjut lagi dari Bayu99, suka sama seseorang tapi nggak berani ngungkapin, takut di ghosting. Suka sama seseorang tapi nggak berani ngungkapin, takut di ghosting. Berarti ada satu hal yang belum kamu pastikan, yaitu kamu yakin nggak dia suka sama kamu, itu kan? Kalau kamu masih ragu, itu biasanya ceweknya belum sepenuhnya tertarik sama kamu. Tapi kalau kamu dalam mengungkapkan cinta ataupun pengen mengungkapkan cinta, itu sama dengan 50%, 50%. 50% bisa ditolak, 50% bisa diterima. Jadi tergantung nih. Tapi pendapat saya ya, jika kamu masih ragu, artinya kamu belum yakin dia menyukaimu. Salah satu caranya agar kamu bisa dengan los mengungkapkan perasaanmu adalah yakini bahwa dia suka sama kamu. Iya, gampang lah, kerasa kok misalnya kalau cewek itu suka sama kita. Kalau belum kerasa, berarti ya selamat meragu. Kalau secara dasarnya cewek itu suka sama kalian ya gampang aja ya, kalau tiap bertemu kamu dia seneng, ngajak kamu jalan dia seneng, terus ya bahagia lah gitulah intinya ya. Terus chat kamu juga direspon terus, nggak putus-putus gitu responnya ya, menurut saya itu sih sudah masuk kategori dia itu tertarik sama kamu. Tapi yang paling penting yaitu chat kalian ataupun pesan kalian atau komunikasi antar kalian terus nyambung, itu saya rasa sih sudah bisa dikatakan persentase tingginya kalian diterima, itu cewek itu seneng ya itu lebih tinggi gitu. Tapi kalau belum ada itu, ceweknya suka ngilang, dia kadang balas kadang enggak ya. Aduh mama, selamat di ghosting kamu abang, cakep, kasihan. Terakhir dari Nanda Suta, bercinta biar bisa menghasilkan uang, bisa tidak Kak Keke? Bercinta biar bisa menghasilkan uang, bisa tidak Kak Keke? Mang Nanda Suta, ini masih pertanyaannya apa sih? Bercinta biar menghasilkan uang, bercinta ini apa nih? Bercinta saling mencinta apa bercinta yang ngono gue ya?
Saya positive thinking aja ya, ini masalah menjalin kisah cinta sehingga bisa menghasilkan uang ya. Oke, menurut saya bisa aja karena keduanya saling mencinta sehingga berusaha untuk mencari pekerjaan, mencari duit agar bisa menjalani kehidupan dan cinta mereka terus. Seperti itu ya kan, motivasi intinya yang ingin saya katakan. Jadi karena saling mencinta termotivasi untuk mencari uang sehingga bisa terus hidup bersama dan saling mencinta. Nah, bisa akan menghasilkan uang jadinya karena ada motivasi tersebut. Belum lagi kalau udah punya anak, tanggung jawab, nah terus mencari uang tuh, menghasilkan uang tuh ya, karena ya itu cinta menghasilkan tanggung jawab. Jadi uang bisa juga menghasilkan cinta. Kebalik cuy. Jadi cinta bisa aja menghasilkan uang karena terdapat kasih sayang, memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Begitu. Enggak ya. Nah, saya rasa sudah habis ya untuk semua pertanyaan permasalahan cinta yang kalian miliki. Kurang lebih itulah pendapat saya. Di pendapat Keki berikutnya mungkin kita akan bahas yang lain lagi. Oke. Nah, semoga teman-teman mendapatkan suatu hal ya. Kalau nggak dapat ya semoga dapat aja. Paksakan supaya dapat ya. Ya ini juga supaya have fun aja ya. Saya sendiri juga nggak semulus yang saya katakan tadi. Saya juga punya lika-liku dalam percintaan seperti itu. Karena saya manusia, bukan batu yang nggak ada kehidupan. Jadi teman-teman harap belajar ataupun tetap semangat dalam menjalani kisah cintanya ya. Oke. Baik, demikian yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya mohon maaf ya jika ada kurang atau lebihnya. Akhir kata saya ucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa. Salam senyum favorit. Sayonara.